petaka lirik. Pendakian ini adalah salah satu bentuk reward untuk diri mereka sendiri atas pencapaian dari band tersebut. Ya, semacam perayaan karena sudah bisa masuk manajemen. Kebetulan kegiatan kampus pun sedang libur. Oh ya, by the way, kami berlima adalah teman kampus dari jurusan yang berbeda-beda. Dia yang mengajakku dalam pendakian ini agar Rara ada temannya. Aku menyetujui ajakan itu karena memang tidak pernah melakukan pendakian. So, aku pikir ini kesempatan yang bagus untuk mencoba hal baru. Syukurnya, orang tuaku memberikan izin. Dengan catatan, tidurnya gak boleh satu tenda dengan cowok. Hari Selasa pagi kami berangkat melalui jalur Cibodas. Katanya sih, ini jalur favorit para pendaki karena banyak view indah. Rencananya, kami akan refreshing di Gunung Gede ini selama 3 hari 2 malam. Rute yang kami lewati begitu menyenangkan. Apalagi cuaca hari itu sangat halideable. Cerah, tapi tidak terlalu terik. Ditambah suasana di kawasan Gunung Gede juga sedang tidak terlalu ramai. Aku berjalan bersebelahan dengan Rara. Danu memimpin di depan. Sedangkan Gia dan Raya di belakangku. Sesekali, kami mengambil foto menggunakan handphone atau kamera. Melewati pos kandang batu, kami bertemu dengan air terjun dan sungai kecil. Kami menyempatkan diri beristirahat sejenak sambil berfoto dan ngemil. Ada juga yang mencuci muka menggunakan air dari sungai. Katanya, air di sini aman juga untuk diminum. Para pendaki sering mengisi ulang botol minuman mereka di sini. Aku pun tertarik mencoba air sungai mentah yang terlihat segar itu. Kebetulan botol minumku yang kecil sudah hampir kosong. Disinilah masalahku dimulai. Usai mengambil air dan hendak kembali kepada teman-temanku, aku tak menemukan mereka. Jejak keempat orang itu hilang seketika. Padahal aku hanya turun ke sungai sebentar. Aku sempat berpikir ini hanya prank. Tapi nyatanya dalam waktu lebih dari 15 menit, mereka masih juga tak terlihat. Mau mengontak mereka pun percuma, tidak ada sinyal seluler di sini. Parahnya, mendaki di saat weekday yang sepi membuatku kesulitan menemukan pendaki lain yang bisa menolongku. Mataku sudah terasa hangat. Hampir saja aku menangis karena tidak tahu harus berbuat apa. Tapi tiba-tiba datang seorang cowok berkacamata hitam. Ia hanya mengenakan kemeja kotak-kotak, celana jeans, dan sepatu semi boots. Tidak ada carrier atau tas besar yang ia bawa. Hanya waist bag kotak kecil yang bertengger di pinggangnya. Awalnya aku curiga pada cowok itu. Tapi mau bagaimana lagi, hanya dia yang ada di sini. Lagi pula dia juga ramah dan dengan sukarela mau menolongku menemukan teman-temanku. Ia mengajakku ke arah kandang badak karena katanya, saat ia berjalan dari kandang batu, ia tidak menemukan orang dengan ciri seperti teman-temanku. Jadi satu-satunya kemungkinan, mereka sudah ke kandang badak lebih dulu. Kecuali kalau mereka hilang. Aku terlebih dulu memperkenalkan diriku kepada cowok itu karena ia terus-terusan memanggilku, Mbak. Aku juga tak nyaman jika harus terus memanggilnya, Mas. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dika. Sepanjang perjalanan, aku mengobrol dengan Dika.
Ia mengaku sedang cedera bahu sehingga karirnya dibawakan oleh porter lebih dulu. Sambil mengobrol, diam-diam aku mengambil foto Dika beberapa kali. Untuk jaga-jaga saja seandainya dia berbuat jahat, ada fotonya di handphoneku. Aku menceritakan tentang teman-temanku dan bandnya. Surprisingly, Dika ternyata cukup mengetahui soal bandnya Gia dan kawan-kawan. Ia bahkan tahu tentang gosip lagu baru mereka adalah lagu hasil mencuri. Aku sebagai pacarnya Gia malah baru mendengar gosip tersebut. Sesampainya di kandang badak, Dika mempersilakanku mencari teman-temanku di antara para pendaki yang sudah mendirikan tenda. Sementara dia pamit akan menemui temannya juga. Benar saja, keempat temanku sudah ada di kandang badak. Namun mereka belum mendirikan tenda karena sibuk mencari-cariku. Menurut penglihatan mereka, aku berjalan terlebih dulu menuju kandang badak. Mereka hanya mengikutiku walaupun di tengah jalan, mereka tiba-tiba kehilangan jejakku. Tapi, mereka terus berjalan karena yakin dengan penglihatannya sejak awal. Kami berhenti meributkan soal siapa yang salah melihat atau bagaimana aku bisa terpisah dari rombongan atau siapa Dika. Toh saat itu kami sudah berkumpul semua dengan lengkap. Fokus menikmati liburan saja. Malam hari, para cowok memasak nasi liwet dan air menggunakan aneka peralatan masak ala pendaki. Sementara aku dan Rara diminta beristirahat saja. Mungkin karena kami berdua tidak pernah mendaki gunung, mereka khawatir kami malah mengacaukan acara masaknya. Sambil menunggu nasi matang, aku duduk berdua dengan Gia tak jauh dari tenda. Sementara yang lain duduk-duduk santai di sekitar kompor portabel sambil menghangatkan diri. Aku menanyakan pada Gia perihal lagu baru bandnya yang menurut gosip merupakan lagu curian. Ngaco, respon Gia menampik kabar tersebut. Arg, tiba-tiba ada suara jeritan. Aku dan Gia terkejut mendengar suara itu. Suaranya Raya. Cowok yang biasanya cool dan kalem itu tiba-tiba berteriak barusan. Wajahnya pucat. Tangan kanannya memegang centong nasi. Ia jatuh terduduk dengan panci nasi yang tumpah di sebelahnya. Pikiranku, Raya terluka karena tersenggol panci nasi yang panas lalu terjatuh. Tapi ternyata bukan, aku merasa mual saat mendekat dan melihat sesuatu di bagian dalam sepanci nasi yang sudah matang. Ada ulat belatung berwarna putih bergerak-gerak. Jumlahnya banyak. Kok bisa gini? Tanya Danu. Di sebelahnya ada Rara yang tanpa sadar memeluk lengan kanan Danu. Wajah imutnya tampak ketakutan. Mana gue tahu? Lo pikir kita masak belatung dibarengin sama beras? Jawab Raya sedikit emosi. Mungkin akibat masih panik. Tiba-tiba aja keluar dari dalam panci, bro. Kami memutuskan tak membahas lebih jauh. Perjalanan hari ini sudah cukup membuat kami lelah, ditambah aku, atau mereka, yang tadi menghilang, tak perlu ditambah membahas hal yang tak penting. Danu dan Gia membuang semua nasi dan belatung itu, lalu menguburnya. Sebagai gantinya, mie cup instan jadi santapan kami malam itu. Selesai makan dan bersih-bersih, aku dan Rara tidur berdua dalam sebuah tenda dom. Para cowok tidur di tenda sebelah kami yang ukurannya lebih besar.
Kami semua tidur lebih awal karena berencana mendaki puncak Gunung Gede mulai pukul 2 pagi. Namun sepertinya belum pukul 2, tiba-tiba aku terbangun. Telingaku mendengar suara ribut-ribut dan jeritan kecil kalau tidak salah dengar. Maklum, baru banget bangun. Takutnya cuma mimpi dan masih tak bisa membedakan antara kenyataan atau bunga tidur. Kalau kata orang Sunda, lulungu. Rara, bisikku. Iya Rin. Kamu dengar itu? Rara ternyata sudah bangun juga. Kami segera bangun dan keluar dari tenda untuk mengetahui apa yang terjadi. Rupanya ada lagi binatang tak diundang mendatangi kami. Kali ini lebih parah. 2 kalajengking besar tiba-tiba ada di dalam tenda Gia, Danu, dan Raya. Saat ini kalajengkingnya sudah tidak terlihat. Tapi kami beserta pendaki lain di kandang badak masih mencari-cari binatang itu. Ngerikan kalau tiba-tiba ada kalajengking masuk ke tenda. Semua lampu yang tadi sudah dimatikan kembali dinyalakan. 1 jam dari kejadian mengerikan itu, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Kami berlima dan semua pendaki lain yang ada di sana memutuskan untuk bergerak memulai summit Atak agar bisa melihat sunrise tepat di puncak gunung. Kalajengkingnya dilupakan saja. Toh nanti siang bisa dicari lagi atau diusahakan untuk dicegah agar tak datang lagi kalau seandainya sudah kabur. Puncak Gunung Gede berhasil kami taklukkan pada pukul 5. Matahari yang baru terbit di balik pulau-pulau awan menjadi pemandangan menakjubkan yang menyambut kami. Rasa lelah dan kantuk hilang seketika berkat keindahan itu. Galeri handphoneku pasti penuh gara-gara pemandangan di sini. Puas melihat sunrise, kami tidak langsung pulang ke tenda di kandang badak. Mandalawangi menjadi tempat kami beristirahat sejenak. Di tempat itu juga ada sebagian pendaki yang mendirikan tenda. Mereka berbaik hati menawarkan makanan dan minuman. Tapi kami juga membawa minuman dan sedikit makanan kecil sebagai bekal tadi saat berangkat. Jadilah kami berlima hanya numpang duduk-duduk santai sambil mengobrol. Aku sedang asyik mengambil foto Rara secara candid dari jauh ketika ia tiba-tiba mulai menari dengan syal panjangnya. Aku pikir ia hanya menari biasa sehingga aku merekamnya sambil tersenyum-senyum. Tapi lama-kelamaan, ia juga menyanyi. Lagunya berbahasa Sunda. Padahal Rara bukan orang yang mengerti bahasa Sunda. Ia bahkan mulai berteriak-teriak tak jelas. Matanya melotot dan tampak berapi-api. Urat-urat di dahinya tampak menonjol jelas. Para pendaki yang kebanyakan cowok langsung menghampiri dan menenangkan Rara. Sementara aku hanya terdiam ketakutan dan berhenti merekamnya. Apakah yang barusan itu kesurupan? Setelah Rara berhasil ditenangkan, ia beristirahat di salah satu tenda. Dia meminta aku menemani Rara yang tampak lemas, kemudian ia pamit sebentar keluar bersama Danu dan Raya. Aku tak sengaja menguping mereka berbincang di balik semak-semak, di belakang tenda. Gue curiga kejadian-kejadian ini petunjuk buat kita. Soal lagu itu, aku mendengar Gia berkata pelan kepada Danu. Iya mungkin itu arwahnya Niko. Raya ikut menimpali. Dia gak mau lagunya kita akuin begitu aja. Lu sepemikiran,
Bro, kata Gia. Gue malah curiga si Dika-Dika yang kemarin nganterin cewek gue itu sebenarnya arwahnya Niko. Bulu kuduku merinding mendengar kata-kata Gia barusan. Aku memang tak pernah melihat atau bertemu Niko secara langsung. Jadi, aku tidak tahu apakah Dika yang kemarin itu sebenarnya adalah semacam arwah penasarannya Niko. Kemarin, si Dika itu ngasih tahu si Rina bahwa lagu band kita sebenarnya hasil nyuri. Siapa lagi yang tahu soal itu selain Niko? Coba, lanjut Gia. What? Jadi lagu barunya mereka itu sebenarnya hasil nyuri? Aku pamit sebentar kepada pemilik tenda dan segera menghampiri ketiga cowok itu. Maaf aku nguping kalian. Jadi sebenarnya ada apa dengan band kalian? Gia, Danu, dan Raya terkejut melihatku. Apa hubungannya sama Rara barusan kesurupan? Terus Dika? Terus, jangan-jangan kejadian belatung sama kalajengking semalam juga masih ada hubungannya. Niko itu udah meninggal, Rin, jawab Danu. Jadi, gak mungkin ada kaitan apa-apa sama kita. Aku tak menyerah memojokkan mereka agar menjawab yang sejujurnya. Akhirnya mereka mengakui dan menjelaskan bahwa lagu yang mereka rekam kemarin sebenarnya adalah ciptaan Niko sejak dulu. Namun, mereka memutuskan mengakuinya sebagai lagu mereka, tanpa kredit kepada Niko agar tidak rumit. Alasannya, ayah dan ibunya Niko sudah bercerai sehingga Danu dan kawan-kawan malas mengurus urusan royalti. Mereka khawatir ayah dan ibunya Niko malah berebut royalti tersebut dan melibatkan mereka dalam masalah keluarganya Niko. Dia juga menceritakan soal kecurigaannya pada Dika yang kemarin hilang begitu saja usai mengantarkanku ke kandang badak. Pasalnya, nama belakang Niko adalah Trian Dika. Ada Dikanya. Ketika Gia memperlihatkan fotonya Niko, aku tidak bisa mengatakan ia mirip dengan Dika karena kemarin Dika mengenakan kacamata hitam walaupun perawakannya sama-sama kurus dan tinggi disertai brewok tipis di pipinya. Kengerianku semakin bertambah ketika aku memperlihatkan foto Dika yang kuambil diam-diam kemarin. Semua fotonya hanya berisi noise. Hanya garis-garis dan gelombang hitam putih tidak beraturan. Aku kembali merinding. Bukan hanya aku. Banyak foto teman-temanku di handphone masing-masing hanya berisi noise. Bahkan salah satu video yang direkam oleh Danu tiba-tiba ada suara auman hewan buas seperti harimau atau singa. Aku benar-benar ingin pulang saja. Akhirnya kami memutuskan pulang di hari itu juga. Salah seorang pendaki yang juga bermalam di kandang badak menyarankan kami sebaiknya pulang dan menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin kami hadapi. Takutnya ada kejadian lain lagi yang lebih parah, katanya. Sesampainya di bawah dan menemukan sinyal, aku berusaha mencari foto-foto Niko dari Google dan medsosnya. Dari beberapa foto yang kutemukan, ada momen Niko mengenakan kacamata hitam aviator. Ia tampak sangat mirip dengan Dika yang kemarin aku temui. Ya ampun, apakah Dika adalah Niko? Setelah kembali ke Jakarta, Danu dan ketiga personil band lainnya sepakat untuk mengurusi royalti hak Niko. Pihak manajemen pun tak masalah dengan perubahan perjanjian royalti tersebut. Mereka mengurusi royalti dengan adiknya Niko. Dari adiknya Niko,
akhirnya diketahui bahwa beberapa bait dari lagu ciptaan Niko sebenarnya adalah terjemahan dari syair-syair Sunda Buhun yang dicurigai sebagai jampi dan memiliki kekuatan magis. Syair-syair tersebut Niko dapatkan dari lembaran buku-buku lawas milik kakeknya dan sempat menjadi bahan penelitian untuk makalahnya. Danu dan kawan-kawan memutuskan mengubah bagian lirik tersebut. Meskipun pihak manajemen sempat tidak setuju karena mereka harus melakukan rekaman ulang untuk bagian-bagian itu. Ribet. Tapi akhirnya diizinkan juga. Berhari-hari sejak pendakian itu, aku selalu menyalakan lampu saat tidur. Keempat temanku juga selalu mengalami mimpi buruk. Raya bahkan sampai berhenti makan nasi akibat tragedi belatung. Namun pada akhirnya, mimpi-mimpi buruk itu hilang setelah semua urusan lagu diselesaikan. Mungkin memang benar, yang kemarin menghampiri dan menemaniku saat kehilangan teman-teman adalah Niko. Ia mungkin berusaha menghentikan Gia dan teman-temannya menggunakan lagu yang mengandung kutukan itu. Lalu siapa yang membuat Rara menari dan menyanyi? Mungkin dia adalah penulis syair jampinya. Entahlah. Aku tak mengerti dan tak ingin mendalaminya. Satu hal yang pasti menjadi pelajaran bagi kami, mencuri karya orang lain itu bisa benar-benar membahayakan. Apalagi jika kita tidak tahu asal-usulnya. Apakah aku masih mau mendaki? Maybe someday but not today. Dan aku akan pastikan teman-teman mendakiku bukan orang yang sudah mencuri karya orang lain.